Welcome to Tema Talk dengan edisi hari ini tuh podcast Tema Talk dengan tema yaitu Love and Hate Esport di Indonesia. Kamu yang mana nih? Nah, pada Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya podcast host yang baru, Jevon Eric. Biar lebih akrab bisa dipanggil KJ. Ya, bicara tentang e-sport di Indonesia nih teman-teman. Saat ini tuh e-sport Indonesia lagi maju-majunya nih karena banyaknya minat dan dari ribuan pemain bahkan sampai jutaan nih di Indonesia yang bener-bener mereka tuh menekuni atau bahkan hanya main-main aja di bidang dunia e-sport ini teman-teman. Nah, dan informasi buat kalian di Indonesia ini perkembangan e-sportnya cukup pesat mulai dari tahun 2017 sampai sekarang nih benar-benar banyak game yang akhirnya bermunculan dan jadi bagian dari e-sport itu sendiri. Nah, karena game ini yang menarik secara visual, menantang dan strategis ini yang menjadikan popularitas e-sport di Indonesia itu sangat tinggi. Banyak kalangan terutama anak muda yang sekarang menjadikan e-sport sebagai tempat berkarir. Nah, ini memang benar-benar luar biasa. Nah, dan e-sport menjadi salah satu tren yang merajai panggung hiburan. Tapi kira-kira apa aja sih love and hate e-sport di Indonesia? Terus kamu pilih yang mana nih? Waduh. Karena itu, Stella School sudah mengundang narasumber yang kredibel, yang luar biasa di tema hari ini, Love and Hate e-sport di Indonesia. Kamu yang mana? Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita aja ngobrol bersama Tedet, kakak Kevin Oktra. Tepuk tangan dulu dong buat host Nah, barunya. tepuk tangan. Podcast Tema Talk. Oh ya, sebelum aku ingin beritahu kalau ke kalian para penonton podcast di hari ini, di sore hari ini, bahwa kalian bakal mendapatkan giveaway Unipin Credits sebesar 50.000 dari Unipin Indonesia. Bagi kamu yang bisa ngasih pertanyaan terbaik dan pastinya harus beruntung juga ya. Jadi bagi kalian semua nanti kalau yang mau tanya nih bisa tinggal ketik aja di Zoom chatnya dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan juga pertanyaannya pastinya. Nah, sekarang nih kita langsung masuk ke sesi pertama. Kak Kevin Oktra, silakan perkenalan diri dulu. Halo semua teman-teman. Biasanya saya nginterview tapi ini saya diinterview ya Kak. Asik. Oke, semuanya salam kenal. Nama saya Kevin Oktra, selaku project manager dari Unipin. Jadi dimana saya sering bikin turnamen ya, dimana teman-teman kalau udah pernah dengar yang namanya Unipin Series, Unipin Sika, kayak gitu. Saya salah satu konseptornya lah. Wes. Yang bikin format turnamen, sistem turnamennya asik. kayak gitu sih. Jadi teman-teman yang mungkin udah pernah ikut kayak gitu, ya itu salah satunya saya yang membuat kalian bisa ikut turnamen biasanya. Kadang bisa mendiskualifikasi kalian juga. Enggak kok. Kalau saya tahu teman-teman di Stella Maris baik-baik anaknya. Waduh, Mantap memang ya? terbaik. Stella Maris Terbaik tuh ya? pujaan hati banget. Tapi Mas, aku mau tanya Yap. sih. Unipin Indonesia tuh apa sih sebenarnya? Unipin Indonesia sendiri ini dulunya itu sebenarnya top up platform gitu. Top up Jadi platform. buat teman-teman mungkin yang top up diamond dan lain sebagainya gitu ya. Itu Unipin yang menyediakan apa namanya? Wadahnya lah buat kalian top up. Jadi Unipin ini juga salah satu tempat di mana kalian bisa top up game-game kesayangan kalian ya. Jadi nggak cuma satu kategori game aja. Oke. Jadi bisa banyak gamenya. Jadi teman-teman juga bisa lihat nanti di websitenya. Itu ada game mobile, game konsol dan juga PC juga ada gitu. Oh, jadi banyak banget game Betul, di betul. platformnya Unipin ini. Iya, unipin.com. Wih, unipin.com Yoi. boleh. Bagaimana support Unipin nih Mas terhadap e-sport di Indonesia Mas? Iya itu salah satunya. Kalau dari e-sport sendiri yang seperti sudah saya bilang di awal ya, kita bikinin wadah buat teman-teman. Sekarang kita udah punya USW, itu USW kita bikin turnamen antar kampus ya. Oke. Kemungkinan tahun depan sih kalau bisa di-spill dikit-dikit, kemungkinan akan lebih ke sekolah-sekolah sih kayak gitu. Jadi nggak cuma universitas aja, karena ngelihat perkembangan e-sport juga nggak cuma orang dewasa gitu. Bener. Loh ya kan. Sekarang yang anak remaja juga banyak yang main Iya, gitu kan, iya, kayak iya. gitu. Jadi ya kita
salah satunya bikin turnamen, kita juga ada roadshow keliling-keliling kota untuk informasiin e-sport tuh apa sih kayak gitu, apa Oh. lebih kurangnya kalian jika masuk di e-sport Mm-mm. kayak gitu sih lebih Wah, tepatnya. berarti Mm. bener-bener banyak support lewat kayak event-event yang diberikan sama Betul, Unipin sendiri itu ya, kayak. betul. Oke. Oh, Mm. sebelum itu saya mau ngingetin kembali nih bagi teman-teman yang baru join ke Zoom kita, bisa langsung tanya dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan langsung ke pertanyaannya. Yap, Nah, nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa 5 Unipin Credits sebesar 50.000 dari Unipin wih, Indonesia. mantap. Asik. Nah, ini Mas, aku tuh Yap. bener-bener jadi kan tadi udah jelasin tuh sama Kevin Okter sendiri kalau Mm. masalah Unipin ini banyak support dalam bidang event Yap, dan Unipin ini awalnya platform untuk top up game ya top up game. awalnya. Mm. Oke. Nah, tapi dari sorry, Unipin sendiri dari tahun berapa sih Mas sebenarnya? Unipin sendiri itu udah ada dari 2016 ingatku. Heeh. 2016. Jauh banget sebelum yang namanya e-sport ini booming. E-sport Ah, itu kan rame-rame tuh 2018 2019 ingatku. oke, iya iya. Ya Ha, kan? ha, ha. Itu udah mulai naik-naiknya dengan game-game yang baru masuk ke Indonesia Mm, gitu mm, kan mm, mm. 2018 2019. Sebelum itu kita udah ada gitu loh. Oh, Karena memang sebelum ada e-sport udah banyak game-game warnet juga kan, bener, Ayo ya kan? Dance. Ayo Dance, Asik. PBCS gitu Dragon kan. Nest ya? Betul. Jadi teman-teman yang tahu lah itu harusnya Game-game lama ya. game-game lama gitu Mm. loh. Nah, tapi aku mau tanya nih Mas ke Mas Kevin Oktra ini. Hmm. Apa sih yang membuat e-sport di Indonesia itu menjadi fenomena yang cukup besar di Indonesia? Nah, itu dia tadi salah satunya udah aku bilang kayak awalnya itu kan sebenarnya kita pun nggak prediksi akan ada yang namanya e-sports gitu loh. Bener. Karena kan sejauh ini kita taunya sports, ya Sport. udah olahraga konvensional gitu, Ya. sepak bola, basket dan lain sebagainya Ah. gitu. Ya udah dengan banyaknya juga remaja-remaja pada zaman dulu tuh 2018 2019 itu yang awalnya ya cuma hobi aja main game di warnet gitu Mhm. kan sebagainya. Cuma waktu 2018 itu setelah eh, game itu masuk di genggaman tangan kalian di Wih, handphone iya gitu ya, kan. dia. Itu tuh jadi kita tuh bisa main di mana aja gitu loh. Eh jadi semuanya berlomba-lomba untuk main untuk capai rank tertinggi kayak gitu loh. Iya, iya, iya. Sehingga publisher pun melihat ini suatu wadah yang tepat banget buat teman-teman berkompetisi dan Mhm. lain sebagainya gitu. Maka lahirlah e-sport. Jadi di Indonesia tuh emang perkembangan di awal tahunnya aja udah gede banget Gede gitu, banget ya, gede bener banget di banget. awal-awal tahunnya itu. Jadi ya udah, jadi awalnya tuh ya udah dari hobi, dari kebiasaan Mhm. teman-teman semua pada zaman dulu kita main game di Mhm. warnet, main bareng sama teman-teman gitu kayak akhirnya timbullah e-sport ini gitu loh. Dari Oh. kebiasaan lah intinya Jadi gitu. kebiasaan Iya ya. bener. Karena memang awalnya dulu karena game-game e-sport ini ada salah satunya di Indonesia itu karena Hmm. game-game HP dulu berarti ya. Betul, Heeh, heeh, betul. heeh. Karena dulu kan agak susah juga karena awalnya itu kan kita bisa main game online tuh cuma di warnet aja gitu loh. Bener, Karena heeh. nggak semua orang juga punya PC pada zaman itu Punya akses gitu. untuk komputer ya. Bener, Betul heeh. gitu. Pas dia masuk ke mobile gitu, kita bisa main di mana aja sama teman kita Hmm. kapan aja gitu kan ya. Jadi hobi yang baru gitu Baru buat bener, anak-anak iya gitu iya kan. iya. Gitu sih. Oke, jadi itu lebih portable gitu ya, lebih Betul, portable dan lain betul. gitu. Nah Mas, aku mau tanya nih, Hmm. apa sih dampak positif yang dihasilkan oleh pertumbuhan e-sport di Indonesia itu sendiri? Dampak positifnya banyak ya, apalagi buat teman-teman yang masih sekolah juga yang kedepannya masih bingung nih mau Hmm. ngapain setelah sekolah, mungkin setelah kuliah mau ngapain. Karena di sport itu kita lihat banyak sekali lapangan pekerjaan sih yang kulihat. Iya, ha, ha. Karena eh, nggak cuma jadi pro player aja, karena e-sport tuh banyak menghasilkan dan menaikkan lagi pekerjaan-pekerjaan yang lama yang harusnya kita belum pernah dengar gitu. Kayak host bisa, Oh iya, jadi benar, caster ya. komentator Iya. ya. Dulu kita taunya komentator, sekarang kita taunya caster. Caster, Caster benar. kan. Jadi caster bisa. Kalaupun dari kalian ada sisi analisnya yang kuat, kalian bisa jadi coach, kalian bisa jadi Ah, analis ya kan.
di balik layar pun bisa, broadcasting kan bisa. Ah, iya 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 Broadcasting, iya iya iya. kalian bisa broadcasting tuh banyak hal juga yang bisa kalian lakukan gitu loh, kayak gitu Hmm. sih. Jadi kayak oh ya bahkan sekarang tuh kayak tim-tim besar juga punya ini ya, BA juga ya, brand. BA BA bisa, ya ya. kalian kalian jago ngomong, kalian pintar ngomong, Cantik. kalian Iya dong, bener dong. berpenampilan menarik, Iya, berpenampilan berpenampilan menarik menarik ya. teman-teman, sorry. Bisa ya bisa membawa suatu brand lah, nggak cuma brand Hmm. e-sport itu sendiri, brand gaming Iya. kayak beberapa brand-brand peripheral gaming lainnya gitu loh. Kayak gitu. Hmm. Nggak menutup kemungkinan juga bisa jadi BA-nya Unipin kan. Wih, yoi, BA Unipin bisa Iya dong, hubungi betul KJ. dong. Iya, daftar di bawah sini ya. Tapi ini Mas, tadi kan aku tanya nih dampak positifnya. Hmm. Tapi kalau dampak negatif dari pertumbuhan e-sport di Indonesia ini ada nggak sih? Atau bahkan nggak ada nih atau gimana? Dampak efek Hmm, negatifnya kah atau gimananya gitu? iya, pasti kalau ada positif ada negatifnya juga ya. Cuma Hmm. yang kulihat sejauh ini karena dia berkembang ya, Hmm. otomatis negatifnya nggak terlalu banyak juga gitu loh. Oke. Ya paling kalau negatifnya itu pembagian jam istirahat sih kadang-kadang, ya kan. Oh, I see. Oke, oke. Jam istirahat karena kadang pun seorang pro player pun jam istirahatnya pun kurang juga gitu Iya. loh. Ha, Nah, ha. tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing juga sih kalau kita bisa memanage waktunya kayak gitu Hmm. kan. Itu sejauh ini bisa terselesaikan dengan aman Terselesaikan. iya. Iya, iya. Jadi Ha. sisi negatifnya tuh nggak gede banget lah gitu. Jadi lebih ke personal dari Betul, masing-masingnya betul, aja ya. betul. Jadi kita bisa Oke. memanage waktunya itu yang juga Oke. penting juga sih. Jadi meminimalisir apa namanya negatifnya itu sih kayak gitu. Tapi dibandingkan dengan dampak positifnya lebih banyak positifnya Lebih dong. banyak positifnya karena Benar. kan berkembang juga kan Berkembang juga gitu. secara keuangan ya teman-teman. Betul. Keuangan e-sport di Indonesia. Iya, iya. Oke, aku tuh ini juga sih. Hmm, Aku tuh gak begitu mengikuti nih hmm, e-sport di Indonesia. hmm. Tapi yang aku tahu tuh yang lagi happening itu sekarang ML, Mobile Legend, Yap. Valo, dan aku nggak tahu sih beberapa game yang Hmm. kayak misalkan PUBG dan atau aku nggak tahu sekarang gimana. Tapi menurut Mas Kevin Oktra nih, game e-sport apa aja sih yang sekarang lagi bener-bener naik daun? Sejauh ini kalau di mobile itu ya masih top 3 itu ya. Top 3. Mobile Legend, Oke, Mobile Legend, PUBG Mobile dan juga Free Fire. PUBG Mobile dan juga Free Fire. Yap. Karena memang mereka pionirnya bisa dibilang sih. Oke, Pionir game MOBA handphone ya iya, di Indonesia ya Mobile Legend. salah satunya Mobile Legend, Iya, benar. Oke. Mobile Legend. Dan ya dua itu Battleground ya PUBG sama Free Fire gitu. Walaupun mereka sering bentrok ya, Sering PUBG sama Free bentrok. Fire kan. Betul, cuma sekarang segmented ya. Jadi kadang Oke. kalau lihat fansnya Free Fire, ya udah mereka sesama fans Free Fire aja gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau kayak PUBG, kadang mereka masih bisa eh, gabungan sama fans Mobile Legend gitu Oh, loh. Free Fire nih kayak entah kenapa mereka tuh punya power gitu. apa namanya circle sendiri gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kuat, ya kan? Kuat. Ya, tapi Itu kuat. dia. Mereka punya circle sendiri tapi kuat banget Iya, gitu. iya, iya. Gitu makanya entah apa nih mungkin kayak kalau dianalis-analisnya mungkin karena mungkin komunitasnya juga kuat kan. Iya, Apa dari influencer mereka juga salah satunya mereka paling banyak terbesar di YouTube kan influencer Free Fire Oke. yang bisa kita lihat gitu loh. Atau mungkin gara-gara nggak ada pintunya kali di Free Fire, Mas. Iya, jadi siapa aja bisa masuk. Benar, siapa aja bisa Betul, masuk ya. betul. Jadi komunitasnya jadi kuat. Betul, Benar. gitu. Tapi untuk di e-sport sendiri nih, Mas. Tadi kan kita udah ngobrol tuh tentang Hmm. perkembangan dampak positif e-sport tuh apa Hmm, sih? Nah, hmm. tapi e-sport tuh sebenarnya mempengaruhi ekonomi sebesar apa sih di Indonesia? Dia Cukup berpengaruh sebesar apa aja itu aja di Indonesia? kalau di ekonomi sih cukup besar ya karena kalau kita lihat beberapa game itu kan untuk masuk di Indonesia kan rata-rata publishernya dari luar ya. Iya, heeh. Moonton, Tencent dan lain Benar. sebagainya. Itu kan mereka kan ngasilin devisa juga. Kalau ada Hmm. prize pool juga pun prize pool itu pasti ada pajaknya juga. Oh, I Nah, see. pemenang itu tim-tim itu jadi jangan kalian kira menang turnamen full prize pool itu buat kalian gitu. Kalian juga sebagai warga negara yang baik ya. Pasti akan ada pajak untuk negara gitu. Jadi Oke. itu ada yang namanya PPH ya kalau PPH, nggak salah PPH. ya. Ada pajak PPH
yang kalian nantinya akan sumbangkan ke negara. Jadi kalian nggak cuma main, kalian bisa berkontribusi buat negara loh, Yoi. kalau menang turnamen loh. Iya, iya. Enggak, walaupun nggak sebesar kalian menang MPL Aha. ataupun PMPL, turnamen skala kecil yang prize poolnya 10 juta aja pun itu harusnya udah ada potongan pajak, Udah ada berarti. udah ada. Walaupun itu nggak, kan kalau kecil tuh biasanya memang nggak tersium ya sama Betul, pemerintah ya kan. betul, Tapi betul. masih kena pajak. Bisa Pasti, jadi. pasti. Oke. Kalau IO yang benar pasti ada potongan pajaknya gitu. Ah. Apalagi sekarang kan kalau ngomongin pemerintah ya, udah ada di support, kita udah ada pemerintahnya sendiri untuk Iya, iya. e-sport gitu loh. Itu eh, berbagai turnamen pun ya kita harus izin sama PB, dan itu tuh harus ada persyaratan-persyaratan yang mereka Oke. kasih gitu. Salah satunya ditanya prize poolnya berapa kayak gitu. Jadi kayak Oh. event organizer yang bikin turnamen tuh nggak sembarangan tinggal bikin gitu. Oke, jadi Kita harus perlu. memperkirakan pajaknya itu berapa nanti yang Oke. akan diterima sama Pemenang-pemenangnya. gitu. Jadi nggak sembarangan gitu ya Mas ya, Betul, bener ya. betul. Nah tapi untuk menjadi apa? Ini aku juga tanya, Yap. tantangan utama buat pemain-pemain e-sport di Indonesia itu apa sih? Di negeri kita ini yang tercinta Yang ini gitu. tercinta ini ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu banyak juga. Hmm. Cuma memang yang kendala paling terbesarnya itu, apalagi buat teman-teman sekarang yang masih sekolah ya, izin orang tua. Izin orang tua, Izin benar. orang tua itu udah paling Susah. penting sih, itu udah Susah. paling susah. Itu kadang-kadang apa nih main game terus nih, banting handphone. Enggak gitu ya, orang-orang tua nggak gitu lah. Sekarang ya paling cuma orang tua khawatir aja ke depannya Benar. kalian main game terus, apa masa depannya akan seperti apa gitu loh. Oke. Sementara salah satu tugas Unipin juga, kita kan keliling-keliling roadshow untuk keluar kota, untuk salah satu juga buat meyakinkan orang tua gitu, kayak apa sih yang bisa didapetin sama teman-teman kita, adik-adik kita ini kalau kita ada di e-sport kayak gitu loh. Karena seperti yang aku bilang di awal itu, sebenarnya lapangan pekerjaannya banyak gitu Banyak, loh. iya. Karena itu sebabnya ya sekarang kita mungkin tujuannya ya udah kita belajar dulu aja. Main game masih boleh, cuma kayak untuk mengasah skill tipis-tipis masih bisa lah kayak gitu. Cuma untuk kedepannya harusnya orang tua tuh udah nggak perlu khawatir lagi, karena memang lapangan pekerja udah makin banyak Benar, gitu. jadi nggak ada alasan. Mungkin ini sih Mas, lebih tepatnya tantangan yang utama lagi dihadapin sama calon pemain e-sport di Indonesia ini adalah izin dari orang tua. Izin orang tua. Dan itu dikarenakan kurangnya edukasi nggak sih Mas? Yap, E-sport betul, di Indonesia gitu. betul. Makanya that's why kayak serunya juga harusnya kayak setiap sekolah-sekolah atau kampus-kampus pun kayak harus ada mengundang beberapa mungkin kayak KOL ataupun player gitu, untuk ya kita edukasi juga orang-orang tua. Benar, gitu. Jadi karena orang tua pun nggak ngerti gitu, di rumah pun kadang ya mereka cuma ya taunya kita belajar di sekolah. Taunya kita belajar ya. Perkembangan teknologi segala macam kan sebenarnya yang lebih tahu harusnya kita gitu loh. Benar. Nah, kita juga sebagai kakak-kakaknya nih yang akan ini, baiknya kita punya program gitu buat edukasi orang tua sih kayak gitu. Jadi tentang apa ya? Jadi kalau sekarang tuh supaya dunia e-sport, dunia game yang katanya orang tua itu, kata orang tua itu biar game itu ternyata bisa menghasilkan ya. Betul. Game itu bisa menghasilkan duit. Jadi nggak hanya konvensional kayak dulu, kita ke warnet, kita ke main PS2 teman-teman, main Tenchu ya kan. Tenchu. Iya benar, Tenchu lagi, benar. Tenchu 3 ya. GTA San Andreas. Jadi sekarang tuh bener-bener game udah yang lebih kompetitif ya. Lebih kompetitif, udah ada kompetisinya, udah banyak sponsornya juga kan sekarang tuh. Udah banyak. Jadi beberapa brand yang nggak cuma peripheral gaming kayak headset dan lain sebagainya itu rata-rata memang udah ngelihat segmen e-sport. Apalagi tahun depan tuh diperkirakan akan lebih luas sih. Jadi nggak cuma e-sport aja, jadi gaming secara general
Oke. Jadi nggak cuma kompetitif game aja. Jadi teman-teman yang mungkin mau live stream dan lain sebagainya bisa jadi streamer juga kan. Oh iya ya, streamer, Jadi benar streamer benar. bisa tuh. Itu gitu gokil sih. Nggak cuma untuk kompetitif, kalian bisa jadi streamer untuk main game GTA kah atau game-game yang baru yang kadang kita lihat di platform itu yang turun-turunin apa namanya buah-buahan. Buah-buah. Ya kan, bener kan? Iya, Itu iya, kan iya. seru juga Iya, gitu, itu seru sih. ya kan? Itu kan cukup menghibur juga gitu. Jadi beberapa brand-brand juga udah tertarik untuk masuknya ke gaming secara general. Oke, Jadi iya iya lebih iya luas iya, lagi iya. sekarang. Udah nggak segmented e-sport gitu. Sekarang Mm-mm. lebih luas lagi untuk ke gaming gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah kalau Asik. kalian memang benar-benar hobi untuk di game gitu loh ya. Kalian merasa kurang mainnya kurang bagus apa segala macam, kalian nggak perlu takut karena e-sport tuh nggak sesempit itu gitu. Benar, setuju E-sport itu nggak setuju sempit banget. itu. Kalian bisa belajar hal-hal lainnya gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang tadi tentang apa sih? Kalau e-sport tuh nggak sesempit itu nih. Nah, emang untuk dari pihak pemerintah nih, emang ada dukungan sebesar apa sih ke dunia e-sport Indonesia tuh, Mas? Jadi awal-awal tahun yang sangat sulit bagi kita waktu 2018-2019 itu karena memang pemerintah pun belum tahu yang namanya Oke, e-sport kan. iya. Hingga pada akhirnya tahun 2000 berapa gitu agak lupa ada akhirnya PBSI kalau teman-teman yang sudah pernah lihat persatuan besar Pengurus besar e-sport. pengurus besar Ah. e-sport Indonesia E-sport ya Indonesia. teman-teman ya. Itu yang mana mereka yang ngebantu kita memperlancar kita untuk izin ke atas lagi, yang kalau di Indonesia itu kita directnya ke KONI ya. KONI, oke. Ya. Jadi oke, untuk oke. olahraga gitu semua sekarang udah diurus sama pemerintah dari PBSI langsung. Itu dia salah satu bantuan yang terlihat jelasnya adalah kita sekarang udah bisa main di SEA Games loh. Bener, SEA Games, iya, iya. Asian Games gitu loh. Jadi nggak cuma turnamen-turnamen official dari publisher aja Oke, gitu iya, iya, yang sekarang rame, karena pemerintah pun sekarang udah mensupport itu Bener, juga iya. gitu loh. Dengan adanya tim nasional gitu juga ya. Betul, mereka nyediain wadah turnamennya sendiri walaupun itu waktu itu pernah bersengketa. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari entertainment aja juga lah teman-teman. Oh, iya, Jadi iya, iya. teman-teman nggak boleh melihat itu sebuah hal yang negatif gitu loh. Itu salah satu kalau kita bisa lihat sisi positifnya, itu bisa jadi salah satu boostingan buat mungkin kalau kita ngelihat scene e-sport yang mulai ngelemah, itu yang justru bisa ngeboosting lagi. Ada apa sih ini di e-sport kok ada rame-rame kayak gini gitu. Iya, iya, iya. Karena yang kayak gitu-gitu biasa nggak akan lama gitu loh. Terbukti sekarang ya udah akhirnya publishernya masih bisa jalanin turnamennya sendiri. Pemerintah kita ya masih bisa bikin wadah sendiri buat kalian gitu loh. Ya terbukti ya kemarin mereka udah bikin beberapa turnamen juga. Benar, kan, ya. gitu. Jadi ya yang nanti pemenangnya juga akan wakilin Indonesia gitu ke depannya gitu, mengharumkan nama bangsa kan. Asik. Udah Betul. kayak ini ya, tim-tim nasional kayak Betul. sepak bola, kayak Betul basket ya, gitu ya. benar. Dan ini aku kemarin tuh baru tahu kalau nggak salah di PON Papua kemarin ya, Pekan Olahraga Nasional Papua tuh juga ada e-sport juga nggak sih kayaknya kemarin? Iya ada. Iya kan, ada Itu e-sport juga. itu mungkin event pertama. Kayaknya iya, event pertama deh. pemerintah, Iya, iya. iya. PON yang Papua itu. PON Papua yang kemarin tuh Betul. kan. Betul. Dan itu menurutku itu benar-benar kelihatan banget sih Mas, apa kayak pertumbuhan e-sport di Betul, Indonesia ya nggak iya. sih? Nah, tapi kalau melihat dari ini nih Mas, gimana sih pertumbuhan e-sport di Indonesia beberapa tahun terakhir atau bahkan mungkin harapannya di tahun depan apa sih? Kedepannya kalau bisa ya memang beberapa publisher mungkin ya untuk ciptain lagi sih, kayak mungkin kalau di Mobile Legends sendiri kan memang dia udah ada turnamen ofisialnya ya. Oke, iya. Biar maksudnya apa sih yang harus mereka bikin nih biar scene-nya tuh nggak monoton gitu loh. Jadi jadi perkembangan e-sportnya tuh cepet gitu. Kalaupun nanti ada game-game baru juga, terutama untuk developer lokal gitu kan, itu sebisa mungkin kayak bikin turnamen-turnamen ataupun scene-nya tuh lebih hidup loh gitu. Oke, iya. Gimana caranya mengentertain, gimana caranya KOL kita untuk nge-branding suatu game ataupun scene-nya yang lebih bagus lagi.
Jadi kedepannya tuh scene-nya tuh lebih berkembang dan semakin luas lagi gitu loh. Oke, iya, Jadi iya, nggak iya. akan stuck atau malah turun gitu kan. Kayak Hmm. gitu. Soalnya mm, pas COVID kemarin itu juga kan memang lagi malah justru puncak-puncaknya orang-orang Benar. di rumah terus Iya. gitu kan main game ya kan. Nah, setelah COVID mereda tuh mungkin udah ada yang beberapa yang balik ke aktivitas seperti Iya. sebelumnya. Jadi kayak sekarang-sekarang terlihat agak melemah tapi udah mulai naik lagi nih. Oke. Perlahan-lahan udah bisa mulai naik lagi karena itu salah satu bantuan dari KOL influencer dari teman-teman mungkin yang teman-teman suka nonton live stream siapa gitu kan. Iya, Itu iya. kan mereka menginfluence biar teman-teman juga makin semangat juga untuk masih ada di scene-nya gitu loh Oke. di scene kompetitifnya ataupun kalian sebagai penikmatnya aja melihat itu seru gitu. Iya Jadi sih, iya sih. beberapa entertainment drama-drama itu walaupun cukup ini ya kadang-kadang ya. Annoying ya. Heeh. Nah, Ya itu bisa kita lihat suatu mungkin bentuk entertain juga iya di suatu bidang. usaha juga dari Iya, mereka untuk ini tuh biar nggak mati gitu loh. benar. Iya, iya. Karena kita nggak bisa ngelihat kalau kita pun cuma ngelihat turnamen e-sport itu cuma untuk memperebutkan juara dan sebagainya, ya boring juga lama-lama. Boring benar, iya, iya Kita harus sih. ada entertainmentnya juga Entertainment untuk juga. ngidupin itu gitu loh gitu. Tapi kalau ini Mas, kalau yang lihat buat orang-orang yang Mas lihat Windah Basudara nggak? Tahu. Oh, tahu ya. Tahu. Itu menurut Mas Kevin Oktra nih. Hmm. Kan aku kemarin tuh sempat lihat tuh di live-nya, Ya. Windah Basudara Hmm. itu ada yang kayak suka ngetoksik kayak EVOS win. Jadi mereka ini aku nggak tahu ya, mereka ini nonton live MPL barengan sama lihat Windah Basudara tapi ngomongnya apa bahasanya kalau bahasa halusnya nyerocosnya itu di live chat Di live roomnya chatnya Windah Basudara. Winda, Itu terus gua kayak tapi itu ramai banget sih. Jadi aku bisa melihat dari situ memang para aku nggak tahu sih para bahkan kan kayak EVOS, Bigetron itu mereka juga punya fanbase sendiri kan. punya Dan fanbase itu sendiri. ya masuk dari situ sih aku bisa melihat kayaknya memang besar banget ya ternyata ya. Betul. Jadi tiap tim itu juga kadang punya, memang mereka mungkin ada strategi sendiri buat bangun komunitas mereka masing-masing gitu. Nah, ya itu tuh. Apalagi kita lihat kayak RRQ memang pinter juga untuk nge-hire seorang Windas Bersaudara sebagai Iya, benar. BA ya. BA, Karena memang salah satu streamer terbesar di Indo sekarang gitu loh. Iya. Ya mungkin mereka nge-spam situ karena tahu Bang Winda itu BA-nya Si RRQ. RRQ. Nah, Nah, dia bisa mau kayak bocil-bocil pamer nih, kayak bocil-bocil pamer. bocil-bocil caper ya kan. Ya, apakah kalian salah satunya? Iya, Enggak lah. pasti enggak. Kalau yang ikut Zoom ini pasti orang-orang berkualitas, Iya, Mas betul, Kevin. betul, Jadi betul. sangat aman. Oh ya, saya mau mengingatkan kembali, tolong dong ke kamera ke saya biar lebih meyakinkan. Saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya pada topik hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom kita dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway sebesar 50.000 dari Unipin Credits, Unipin Indonesia. Yuk, Mantap. kita lanjut ke prompter berikutnya. Gak usah diomongin. Oh ya, Om. ngomongin ya. Oke. Nah, kita biar nggak terlalu tegang-tegang banget Yap. nih bahas e-sportnya. Kayaknya Mas Kevin juga tadi agak bingung juga ya jawabnya. Hmm. Jadi sekarang kita mau ice breaking dulu teman-teman. Yap. Jadi kalau ngobrol tentang e-sport nih nggak ada habisnya. Hmm. Gimana kalau kita tebak-tebakan dulu Mas Kevin? Apa Boleh tuh? ya? Tebak-tebakannya apa? tuh? Tebak-tebakan heroes di e-sport. Saya Ah. aja nggak tahu nih. Asal Coba dong. asal nggak tebak-tebakan nama-nama siswa di Stella Maris. Oh, Saya susah nggak tahu juga. masalahnya Bener, nih, iya. bener, Saya kan. juga nggak tahu Mas. Oke, lanjut. Ice breakingnya. Tolong dong. Oke, Ah. Mas, siapa nih? Siapa ya gitu? Lu Aduh, gibi-gibi. siapa ya? Aduh, siapa Apa? ya gitu dong. Ini kakaknya Gasien ya, Kakaknya Gasien. Iya, Siapa bener. tuh? Amon. Amon. Iya. Amon gitu. Amon ya. Amon. Iya. Oke. Benar. Kenapa, Benar. kenapa A-nya harus 2 ya? Apa? Kenapa A-nya harus Iya, 2? aku tuh Kenapa juga nggak heran. cuma 1 doang? Amon gitu kan lebih simpel ya. Ah, Mungkin dia lebih ke orang Bandung kali Mas ya. bisa Kan jadi. Bisa jadi. Iya, Kalau Amon. cewek berarti Tehmon dong. Ya, Tehmon. Nah, Tehmon. Nah, ini. Aduh. Ini tetap dijawab sama Mas ini ya, Mas Oktra ya. Hmm. Mas Kevin Oktra. Ini siapa Mas kira-kira? Ini- sih siapa ya? Aduh. Ini salah satu pangeran dari sisi baiknya Mobile Legend, Munian Oke. kalau nggak salah. Munian, oke. Gila ini di- tahu ceritanya nih. Saya sok tahu aja nih, teman-teman nih. Nggak tahu, koreksi aja lah.
Ini Oke. kalau nggak salah dia dipengaruhi jahat sama Alice. Nah ini namanya Dairet teman-teman. Oh, ini salah satu pangeran. Pangeran sebenarnya dia berarti ini. Pangeran sisi baik sebenarnya, oke. tapi dipengaruhi sama Salah satu Alice. hero juga Iya, itu. dari Alice, dari Abyss deh kalau nggak salah, putrinya Abyss. Nah dibikin jadi jahat nih, Oh, Dairet Direct gitu. ya. Betul. Bacanya yang benar apa? Di Rot atau Direct nih? Direct. Direct setahu ya, sih, harusnya ya. Direct. Cuman orang-orang Indo karena masih medok ya mungkin ya. Dirot. Dirot ya. Dirot, ya. Dirot yuk. Ayo. Next. Nah, Top banget ya. ini Eh, ini mah gampang nih mah buat Hmm, Mas Kevin iya. Optra. Ini dulu streamer ya, yang pernah rame dulu loh. Oh iya. Jangan disebut. Ini Iya, dulu iya. streamer ini Dulu dulu. streamer, Cuman ini- dia akhirnya karena terlalu berjasa buat Indonesia, Berjasa sekali. dimasukin pemersatu jadi hero ya. Ini salah satu marksman terkuat pada zamannya. Waduh, Ini Kimi. Kimi. Iya. Aku tuh gak suka loh sama hero ini. Sumpah. Tapi bisa tahu nggak sebenarnya Kimi ini cowok apa cewek? Nah, ini masih jadi perdebatan. Oke. Ayo, ini Coba Kimi ini cowok apa aku cewek? ini ya, aku analisa nih. Kalau Iya. dari cara megang senjatanya sih harusnya cowok nih harusnya. Cowok ya. Heeh. Tapi suara cewek. Oh, suara cewek ya? Agak cute gimana Oh, gitu, sih gitu. sebenarnya. Mungkin Sampai karena sekarang masih apa jadi karena misteri. warna ungunya ya? Ungu tuh kan menyimbolkan apa ya? Lebih ke cewek-cewekan gitu kalau ungu. Hmm. Jadi kayak berarti ini apa nih? Cowok apa cewek nih? Kayak Mas Kevin Oktra. Menurut Mas Kevin Oktra sekarang. Gak Kalau tahu aku cowok ya. Coba kalau teman-teman komen deh ini cowok apa cewek? Coba teman-teman boleh komen nanti ya. Komen deh ini cowok Nanti apa dapat cewek? 100.000 langsung dari Mas Waduh. Kevin. Oke, next. Nah, ini Nah. ini mah coba aku yang jawab deh. Silakan. Ini Silvana, yo. Yoi. Bener gak sih Silvana Ini ya? ada lagunya kan? Silvana Onana. Oh ya, Silvana. Oh, nah. Ya. Salah ya? Boleh jokesnya masuk. Masuk ya, tolong diketawain lah teman-teman ya. Ya, kita main. Tolong ketawa ya. Silvana Onana. Nah, ini mah andalan. Cuman aku mau kasih ke Mas Kevin Optra. Hmm. Coba. Ini bahasa Inggrisnya jahe ya teman-teman. Oh, apa? Jahe itu apa sih bahasa Inggrisnya? Ginger. Ginger ya, ginger ya. Ginger. Tapi ini Granger ya teman-teman. Granger. Beda ya. Salah satu marksman yang sebenarnya masih kuat di lane ini ya apa? Marksman. Jungler ya. Oke. Jungler. Oh, Karena kalau- di jungler masih kuat ya sampai Masih sekarang? kuat sebenarnya Oke. sampai sekarang, tergantung pilotnya juga sih. Tapi dia memang sebenarnya kan marksman yang pada umumnya main di Godland. Tapi ini Iya. salah satu marksman yang hampir susah untuk main di Godland gitu. Karena memang apa sih attack speed-nya? Bener gak? Atau Betul, karena biasanya marksman tuh ngandelinnya basic attack kan. iya, Kadang setuju. basic attack. Cuma dia basic attack-nya agak kurang. Dia ngandelin skill satu kan. Benar, ha. Ngandelin skillnya gitu. Ini Cukup geng- lincah juga. Apa? Granger ya? Granger ya. Granger. Granger. Next. Kak Danu. Oke. Yap. Ini Ini enggak tahu deh, ini skinnya kayaknya deh. iya, ini skin Oh, skin- ini aduh. skin default. Beatrix bukan sih? Yap, Beatrix, namanya Beatrix. Beatrix. salah satu hero yang punya skill paling banyak juga Oh ya. iya, iya benar. Iya, Dia skillnya banyak bisa, banget. iya ya. Dia bisa ganti-ganti senjata itu nggak Ganti-ganti sih? senjata, Iya kan? ada 4 senjatanya. Itu ngeselin banget sih. Tapi Beatrix. Oke. Wah, ini Ini hero dari Indonesia keterlaluan sih nggak tahu. Iya, ini sih. orang Indonesia nggak keterlaluan parah sih. Iya. Siapa coba, Mas Kevin? Namanya adalah Kadita. Kalau dia Kadita. punya adik namanya Dita. Oh, karena dia Kak Dita ya. Kak Dita, kakaknya. Jadi Dita. kakaknya kalau ada dia Dek Dita, Dita, gitu. bener. Tapi kalau dia cowok Kak Dito gitu ya. Kadito, bener. Bener, Kak Dito ya. Bener. Oke, dan ini simbolik. Sorry dong sebelumnya. Nah, ini simbolik dari salah satu hero di Indonesia, bener gak sih? Iya, salah satu apa? Legenda lah. Legenda. Legenda Ah, di Indonesia gitu. yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Ya. Oke, Ratu next, berikutnya. Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Nah, Nah. ini dia. Ini siapa? Ini mah udah bisa jawab nih Mas Kevin Okta. Ini Bukan susah nih. kakaknya Selena ini. Kakaknya saya enggak ini sumpah ini beneran. Lu Kakaknya Selena. gue gak tahu deh. Gue gak tahu ceritanya. Karena di skin dia yang game ini kan partnernya sama Selena. Oh, ini I see. Karina namanya. Karina. Oke, Harusnya ya, ya, ya. namanya Selena dulu itu Derina. Karena ini Karina Enggak, gue masih berusaha dengan jokes yang sama ya. dengan joke yang sama. Udah. Dan next berikutnya. Tapi benar adik kakaknya Selena. Tapi benar, kakaknya Selena. Kakaknya Selena. Oke, Selena yang ngeluarin lili itu bukan? sih? Yang lele ya. Oke. Next. Nah, Oh, ini sebenarnya ada versi nama agak kotornya ya teman-teman, tapi Oh ya benar. coba sekarang dari Ini kecoa Mas ini Kevin ya. Okta aja. Kecoa. Ini yang hero lama yang bakal kena revamp ya teman-teman. Iya benar, dia kena Teman-teman. banyak kena revamp ya? Iya, nanti dia Beberapa akan kena kali. revamp, teman-teman bisa lihat juga ini Hellcard.
Wildcard. Dulu sempat pernah hilang dari Mobile Legends Iya iya benar-benar. karena bugnya parah banget gitu ya. Ini Iya. Hellcard ini. Dia yang ultinya bisa nutup ini kan, nutup lane itu Iya, kan. apa gelapin semua Gelapin map. semua map. Betul. Benar. Tapi pakai ward mempan gak sih? Enggak sih. Enggak mempan ya. Enggak mempan. Oke. Kecuali pakai ulti Sansin ataupun ulti Aldous yang buka map. Oh iya kebuka itu kan. Iya, Iya. benar. Oh. Jadi kadang kalau ada yang pakai Hellcard tuh ya tinggal pick Aldous Counternya ya. ataupun ya itu Sansin. Tapi bukannya kalau Aldous tuh kita PR-nya harus nge-stack dulu ya? Kalau untuk ulti enggak sih. Enggak. Enggak. Apa Kalau juga untuk untuk kan dia ulti main ya. nabrak nih. Iya. Ya kan harus skill satu dulu Betul, dong. Nah, betul. Memang PR-nya main Aldous tuh stacknya itu. stacknya ya PR-nya. Tapi paling aman sih ISS ya. Iya Sin. benar ya Sansin. Tapi ya ISS yang dulu sebenarnya lebih bagus sih. Iya, Daripada iya. yang sekarang harus muter balik. Iya, betul banget. Itu Aduh. Udah capek. saya yang mekanik tua ini sudah mekanik dua. sudah nggak bisa main Sansin. Oke, next Kak Danu. Oke. Aduh, ini nggak tahu nih. Ini Freya bukan sih? Ya. Freya. Oke. Tapi bukan idol kalian ya ini ya. Bukan Kenapa tuh? idol yang di grup idol kalian itu. Oh, aku tahu. Tahu dong? Iya, iya Ya kan benar, ada benar. kan? Iya, 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 iya. Ya. Ini Freya Mobile Legend, teman-teman ya. Iya, Ini skin salah satu skinnya epic, epic ya. skin epic. Ini kayak skin di kerajaan Wano-nya One Piece ya. Waduh. Oke, next One Kak Piece. Danu. Nah, ini mah Nah, ini apa bumi, tahu nggak? Bumi kalian. Nama Bumi, bener. apa tuh namanya? Kak Namanya Kevin Oktra. Atlas ya. Atlas. Iya. Sebenarnya yang namanya Atlas ini yang gede Ya. apa yang tengahnya? Yang tengahnya dong. Kan bulat. Apa sih? Itu kan kalau kita skill 2 kan keluar tuh iya. guritanya. Oh iya iya Ya kan? iya iya iya. Atlasnya itu yang mana? Tapi di One Piece juga ada Atlas tuh. Iya, Dok. iya benar, enggak Ya salah, kan? enggak salah, Yang enggak dia salah. tertidur itu enggak. Iya, dia tertidur Nah, ya. dan kita jadi ngomongin nanti One Piece. lain Nanti segmen lah kalau next. ngomongin anim lah. Ya, next episode kita One Piece ya. Oke. Next, Oke. Kak Danu ini Atlas hero-nya tadi. Nah, Yap. ini Ini- ini ya, Raja Alabasta. Bukan dong. Bukan. Ada D-nya dong dia. Oh iya iya. Ini apa? Suaminya Esmeralda ini ya. Suaminya Esmeralda. Oh, Esmeralda. beneran ini suaminya Esmeralda. Oh. Ini Kufra ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu atau mungkin para parents yang nggak tahu sebenarnya di ini yang lagi kita tampilin itu adalah Yap. game Mobile Legend dan di Mobile Legend ini ternyata punya cerita menariknya Yap. masing-masing. Mm-mm. Jadi tiap hero tuh ada ceritanya ini siapanya Betul. siapa, ini tuh dari negara mana Betul. gitu. Tapi ini semuanya fiksi, bener kan? Fiksi bener. Fiksi. Tapi memang nikmat emang untuk dinikmati mungkin Iya ya, buat bener ya. entertain juga. Jadi kita nggak cuma sekedar main aja. Jadi kayak tahu nanti mungkin ada beberapa hero tuh yang di Mobile Legends kalau dia memang berpasangan kayak Harley sama Leslie. Hmm? Kalau mereka satu tim itu ada buffnya. Gitu. Oh iya iya. Ada ha, ha. buff apa namanya darahnya, Darahnya. SP-nya bisa nambah sepersekian Oh. persen gitu. Kalau Tuh. ada ininya, jadi ada story-nya juga dan story-nya tuh ngaruh di in game juga kayak gitu. Oh, jadi memang ada efek di dalam gamenya, betul, benar ya. betul, betul. Oke, ini Mas Kevin Oktra siapa nih? Raja Alabasta. Belum. Udah Kufra tadi. Oh, Gufra ini. Ini mah Ini yang Bumblebee ini skinnya apa nih? Bumblebee ini skinnya Depannya X. Xbox ya. X itu Oh, bukan. Bukan. X- X itu bukan. Soalnya aku pikir kalau nggak Xbox si Granger kan punya skin. Oh, Granger apa ya? Ya kan Granger kan punya Iya juga ya. kan. Tolong dong, ini teman-teman kalau yang bisa jawab bisa komen ya Kalau nanti yang di bawah. Bumblebee ya Aku kayaknya lupa nih, Kayaknya sumpah. Xbox deh. Xbox ya Kayaknya harusnya. Xbox deh. Tapi iya pokoknya. Tapi itu kan megang tembak ya. Tapi feelingku kalau Bumblebee itu kayaknya Granger deh. Granger udah ada tadi. Nah, gimana nih panitia? Ada jawabannya nggak panitia? Tolong Ada dong. jawabannya nggak kakak? Tolong kakak panitia nggak ada ya. Ya silakan komen ya teman-teman di bawah. Ya. Ini nggak tahu nih antara Granger atau enggak Xbox. Iya benar benar. ya? Karena Oke. skin dari Transformers ini udah banyak banget. Udah banyak Kan banget, Susah bener. bedainnya Agak gitu. tricky soalnya. Iya, Oke, bener. next. Wah, ini mah. Nah, Coba silakan. Salah satu XP laner Experience kuat juga ini. Iya, itu lagi di gambarnya ngebunuh apa? Buaya. Buaya ya. Oh, aku sayang kamu. Oh iya. Aku gak akan ninggalin kamu. Ini namanya Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Ini salah satu hero tradisional dari bener nggak? Filipin. Oh, Filipin. oke. Lapu-Lapu juga namanya. Lapu-Lapu juga nama karakter. Nama karakter Jadi kayak fiksinya visinya di Iya. Filipina. Jadi kalau di Indonesia ada Nyi Roro Kidul,
di sini di Filipina ada si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu dan Pakuito. Paku itu juga. Pakuito kan dari Manny Pacquiao. Oh iya, iya petinju tuh Iya, ya. benar. I see. Oke, next. Ini mah nama Nih. game sebelah nih. Hah, iya emang? Valiran. Bukan. Valorant. Bukan. Bukan. Gak, kenapa saya bisa ngikutin jokes Kak Kevin Octron kadang, gitu loh. kadang kalau saya punya jokes kayak gitu merasa biasa aja gitu. Tapi kalau orang pakai jokes itu kayak kayak cuma bisa berpasrah kepada yang di atas. Ya. Oke, ini nama siapa? Kak Kevin Octron. Ini Valir. Valir. Ini muridnya Gord. Muridnya Gord. Iya. Oh. Muridnya Oke, Gord. next. Tough Gaming tadi saya lihat. Oh, bukan. Udah. Udah. Oh, Yeay. Tapi kita udah jawab. Cuma tadi doang yang bingung yang Iya, Bumblebee. yang Bumblebee tadi yang Iya. kuning itu Xbox atau enggak Granger. Aku Iya. lupa inget Iya, soalnya. benar. Oke, akhirnya kita masuk ke sesi Q&A. Kamera tolong dong. Akhirnya kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ada 3 giveaway menarik berupa Unipin kredit sebesar 50.000 dari Unipin Indonesia. Nah, nanti nama pemenang akan saya umumkan di akhir podcast ya, teman-teman. Jadi, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Sebentar ya, teman-teman. Kita tuh kita tuh harus siap ini. Kayaknya Apa tuh? saya udah mulai takut deh soalnya Kenapa tuh? pertanyaannya teman-teman saya Maris nih kayaknya pasti Berbobot ya? berbobot semua gitu. Waduh. Takut gak bisa jawab saya gitu. Aduh. Aduh. Ya kan memang ini international school ya Mas ya. Oh, Kita kan oke. SD negeri sama SD swasta ya kan. Oke. Jadi memang semoga aja Mas Kevin bisa menjawab ya. Oke. Ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini dari Iren. Ya, halo Kak Iren. Halo. Ini Kak Iren dari Tangerang. Ya, oke. Bagaimana tanggapan Kakak terhadap e-sport 5 tahun ke depan dan player luar negeri yang juga bermain di Indonesia? Ini menarik sih Mas pertanyaannya. Silakan dijawab. Sebenarnya boleh nggak sih kalau itu pendapat pribadi nih? Boleh nggak apa-apa Boleh ya? dong, nggak apa-apa dong. Kayak kalau aku jawab pertanyaan kedua dulu karena menarik banget pertanyaan kedua karena itu salah satu keresahan yang kadang agak susah Iya. buat disalurkan gitu. Mhm. Menurutku sebenarnya selama player kita belajar dari player-player luar itu nggak masalah. Cuma kan yang kesini kulihat player-player luar itu terlalu ngedominasi banget gitu loh. Terlalu Oke. mendominasi banget dan pada akhirnya player kita tuh nggak kelihatan kan. Kita sebut aja ya karena memang di game ini memang dia memang sangat dominasi di Mobile Legends kan. Itu di MPL season 11 itu pemenangnya Kairi di jungler itu udah nggak bisa no counter banget gitu. Oke. Apalagi season sekarang kita lihat ada Kairi di Geek, yang wakil Indonesia di M4 itu ada Onyx sama Geek. Di Onyx itu ada Kairi, di Geek itu ada Marky sama Baloyski. Mereka berdua dari Filipina dan memang kelihatan Baloy ini memang another level of seorang roamer gitu loh. Oke. Yang mana kita lihat ya jungler di Indonesia sebenarnya mungkin ini salah satu strategi dari Onyx juga gitu. Iya, Melihat sebenarnya yang masih bisa ngimbangin seorang Kairi itu Albert. Nah, tapi Albertnya malah dibeli sama Onyx. Oke. Dan Albertnya nggak dimain-mainin. Nah, itu salah satu strategi nggak sih untuk Iya. biar Kairi selalu di atas dan Albert pun sebenarnya role utamanya kan memang jungler kan. Benar. Walaupun kita pernah lihat beberapa season lalu memang Albert main di Godland. Iya. Gitu. Tapi memang sekarang Albert kan memang udah role utamanya itu jungler gitu loh. Nah, selama di Onyx pun nggak pernah tuh pernah sih mungkin 1 kali 2 kali Kairi diganti sama Albert gitu. Tapi lebih seringnya Albert main di Godland. Gitu. Jadi memang kayak minusnya itu gitu. Jadi kayak kita ngelihatnya terlalu dominan. Dominan, benar. Pemenang dari best team MPL aja kita lihat kemarin ada Kairi dari Filipina. Dari Filipina. Season lalu tuh ada Baloy yang ku jadi
concern adalah kalau perlahan-lahan pemain luar masuk kayak kemarin Myanmar Naomi udah mulai dominasi MVP gitu. Oke. Bukan nggak mungkin nanti best player dari setiap role-nya itu entah di situ ada Kairi, ada Baloy, ada Naomi, ada Marki. Dan semua itu pemain luar negeri. Pemain luar. Oke. Gitu. Jadi itu salah satu kekhawatiran dan keresahan sih. Jadi kayak pemain Indonesia akan susah step Stand up out, gitu, ah, gitu loh. Jadi kayak harus ada strateginya juga sih dari setiap tim yang punya apa namanya pemain-pemain lokal aja itu harus ada strategi khususnya juga sih Oke. untuk ngelampauin. Tapi ya kalau dilihat dari skill sekarang mikro makronya Kairi itu agak memang another level ya itu Ya, game itu. alien mungkin ya Iya, kita nyebutnya iya ya. benar. Benar, Kayak benar. Udah susah bukan banget. manusia. Iya benar. Terus kalau untuk menjawab yang e-sport 5 tahun ke depan, ya itu balik lagi ke jawaban sebelumnya. Kita bergantung lagi sama gaming publisher juga sih kayak karena kan mereka yang menyediakan Benar, gamenya ya. ya. Mereka yang menyediakan gamenya, kita hanya membantu untuk mengembangkan, meramaikan juga, Benar. menyediakan entertainmentnya itu gitu loh. Kalau dari akarnya aja dari publishernya aja mereka eh, kurang untuk memanage dari sisi game mereka masing-masing ya kita bisa apa gitu loh. Benar. Makanya sekarang kita ngelihatnya harusnya lebih luas ke gaming aja gitu. Jadi kayak lebih ke depannya karena kita tahun depan pun banyak brand-brand yang lebih luasnya lagi untuk ngambilnya gaming. Saya rasa masih bisa cukup luas juga untuk beberapa tahun ke depan gitu. Oke, jadi masih punya harapan 5 tahun ke depan Betul. lagi masih bisa hidup lah Betul. untuk e-sport Indonesia itu sendiri. Jadi ya buat kalian-kalian juga yang masih mau mungkin bekerja ataupun memiliki passion di dunia gaming ataupun e-sport, kalian nggak usah takut karena bekal kalian di dunia gaming dan e-sport itu akan berguna ke depannya karena banyak juga kayak untuk kalian jadi MC nggak selamanya akan jadi MC e-sport doang gitu. Ya, Bisa jadi MC general ataupun lain sebagainya apalagi di broadcasting dan bisa jadi streamer gaming nggak akan pernah mati sih menurut Setuju, saya gaming setuju. nggak akan pernah mati sih karena selalu akan ada game baru yang seru-seru gitu. Benar. Tergantung kalian ininya sih beradaptasi sama game-game tersebut. Tapi Mas Kevin Oktra pernah denger ini nggak game baru yang dulu di live TikTok yaitu game ini apa? Mandi lumpur. Enggak, itu ada gamenya teman-teman, memang ada gamenya gitu. Tapi oke, lanjut ke kita langsung ke pertanyaan kedua itu Mas Bayu ya. Takut lah malah. Oke. Kita langsung next ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih Mas kira-kira perkembangan terbaru dalam dunia e-sport yang menarik perhatian Mas Kevin Oktra sendiri? Perkembangan yang terbaru yang paling menarik perhatian Mas Kevin Oktra. Kalau dari sisi kompetitif, saya nggak sabar menunggu penantang baru ya. Jadi Oke. Indonesia dan Filipina masanya akan habis ya. Cuma mungkin nggak dalam waktu dekat ini, karena mungkin mereka akan masih beradaptasi dulu ya. Oke. Itu Cina ya, Sumpah. Cina. Mobile Legends kan M5 ada Cina nih. Oh, I see. Sementara di beberapa game itu Cina memang dominasi banget. PUBG Cina. PUBG itu juara dunia pertama dan keduanya Cina. Juara bertahan back to back Cina. Tim itu lagi. Wow. Nova namanya. Oh, satu tim itu lagi. Nova. Oke. Beberapa game League of Legends pun ya begitu gitu. Iya, di Cina League of Legends juga Cina gitu juga loh. sih. Nah, itu cukup menarik, cukup bisa menarik perhatian kita juga gitu ya. Jadi kita pun bakal bisa dilirik sama Cina gitu bahwa wah Indonesia ternyata player-playernya bagus juga. Nah, Apa sih yang bikin mereka tuh berkembang? Nah, mereka bisa cari tahu tentang scene kita, apa streamer kita dan lain sebagainya. Kita sebagai pelaku e-sportnya juga mereka akan cari tahu juga gitu loh kayak gitu. Jadi kesempatannya masih lebih luas lagi dong untuk ibaratnya Indonesia mau gak mau harus mau berkembang dong sebelum ini. Ini menurutku karena ini masih belum di puncak. Kita ini masih menanjak terus e-sportnya gitu. Kita belum di puncak karena memang belum semua gitu loh. Iya. Karena memang
satu dunia itu lagi pengen merambah ke sana gitu loh kan. Oke. Gitu. Jadi kayak kita pun belum terlalu tahu banyak di luar gitu loh. Karena kita kan masih segmented di Indonesia aja gitu. Iya, Sementara kalau kita lihat yang paling kuat di Free Fire itu Brazil. Brasil ya. Iya Brazil kan. Viewers di YouTube pun kita lihat, wah, Free Fire di Indonesia rame juga. Iya, iya. Kalian lihat di Brazil rame, minta ampun gitu ya. Gitu. Jadi kayak apalagi dengan campur tangan pemerintah sekarang kita sama satu lagi yang paling baru itu kemarin ada meeting terbuka kalau nggak salah. Itu akan ada turnamen Piala Dunianya e-sport. Oh ya? Akan ada Piala Dunia e-sport. Waktu itu Cristiano Ronaldo juga hadir di situ Oke. buat ngadirin Piala Dunianya e-sport. Wah. Game-gamenya apa aja belum tahu. Nanti Belum tahu ya. teman-teman bisa ngikutin perkembangannya di beberapa media e-sport mungkin. Oke, jadi memang bakalan ada perkembangan yang terbaru ini, bakal ada salah satu hal yang terbesar, Piala Dunia e-sport. Piala Dunia Ini e-sport. literally bener-bener Piala Dunia. Piala Dunia. Wow. Oke, Piala cuman Dunia. belum di Belum ini ya. spill terlalu banyak lah. Ya gamenya apa aja Betul. belum tahu Belum lah ya. ada. Mungkin Oke. ya beberapa game-game itu lagi berlomba-lomba untuk masuk ke situ mungkin. Oke, Itu makanya karena itu bukan, lebih tepatnya bukan dipilih sama penyelenggara. Jadi event apa kayak publisher itu yang mengajukan gamenya. Game saya begini loh, di negara ini penontonnya, pemainnya sebanyak ini ya. Nanti dari pihak penyelenggara tinggal mensortir gitu. Yang iya, mana iya, kira-kira iya, yang iya. pantas gitu. Yang pantas dan game-game apa yang bisa menurut mereka layak gitu ya. Betul. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Yap. Di sini ada dari Kak Cindy. Mhm. Halo Kak, menurut Kakak sendiri, e-sport sendiri bisa nggak membantu anak dalam tahap perkembangan anak, terutama dalam usia tumbuh? Agak berat Bisa. sih sebenarnya pertanyaan. Cuman silakan, Bisa karena di e-sport ya. E-sport apa iya, gaming? dia bilang e-sport. Aku ulangi lagi pertanyaannya ya. Halo Kak, menurut Kakak sendiri ini, e-sport sendiri bisa nggak sih membantu anak dalam tahap perkembangan anak, terutama dalam usia tumbuh? Jadi mungkin range sekitar 8 tahun, mungkin 10 di bawah 10 tahun. Oke. Yap. Karena terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Waduh. Ya. Ini e-sport sendiri, gak cuma e-sport, gaming sendiri juga itu menuntut pemain-pemainnya untuk di dalamnya itu ada yang namanya kerjasama, attitude. Sementara dalam masa pertumbuhan dan lain sebagainya itu juga diperlukan banget gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nggak banyak juga negatifnya gitu di dalamnya, karena banyak orang toksik dan lain sebagainya. Tapi itu bisa kita hindari. Tapi balik lagi kalau untuk ke e-sport, itu salah satu yang bisa kita lihat perkembangannya itulah mental, terus mental, terus perkembangan yang tadi juga konsisten, kerjasama yang bisa kita dapat, teman-teman bisa dapat untuk dalam bermain gitu loh. Karena di dalam game itu kita ada yang namanya, kita harus berpikir gimana kita kadang ya, saya aja main game ya, kalau udah lihat game pusing tau. Iya benar ya. Karena kita harus berpikir gimana caranya, gimana strateginya, gimana kita ngomong komunikasi ke teman-teman bahwa kita bisa nih, kita masih bisa untuk menangin game ini gitu loh. Nah itu kita dilatih gitu untuk komunikasi baiknya kayak gimana, sampaikan ke teman-teman biar teman-teman tuh ngerti apa yang kita sampaikan. Makanya di game juga kita disediakan yang namanya fitur voice, ngomong secara langsung sama teman-teman gitu loh. Gimana cara kita berkomunikasi sama teman-teman, mengatur strategi bagaimana saat kita tertekan, kita bisa mengembalikan keadaan dengan kerjasama tim itu gitu loh. Itu sih yang salah satu yang bisa yang aku lihat ya sejauh ini ya. Kayak Berarti mungkin gini, dari jawabannya Kak Kevin Oktra nih untuk Kak Cindy, berarti untuk e-sport sendiri mungkin lebih tepatnya mungkin ini ya Kak Kevin, umurnya agak gede dikit baru boleh kali ya, baru boleh main game, karena memang di game tuh nggak hanya main senang-senang aja, tapi mereka dilatih untuk kerjasama,
apa namanya, untuk membangun Komunikasi. mental, komunikasi itu benar-benar penting banget dalam kehidupan sosial kita. Jadi apakah game ini bisa membantu anak untuk lebih berkembang lagi? Jawabannya bisa, cuman mungkin di umur yang tepat ya mungkin ya Mas ya. Dan tentunya juga dengan pengawasan dari orang tua juga. Nah itu dia. Gitu ya. Wah ini gokil banget Mas Kevin Iya. keren nih. Karena juga di game kan memang kita juga bisa lihat belajar bahasa ya. Kadang Iya. kalau saya pribadi pun ya, untuk belajar bahasa Inggris pun untuk cara belajar ini apa tuh agak susah. Tapi dari game itu ada banyak bahasa Inggris. Iya. Saya sendiri kayak lebih lancar bahasa Inggris tuh dari game sama lagu. Tapi game juga lumayan Membantu banget ya. membantu banget Iya, gitu. aku setuju sih. Aku juga bisa bahasa Inggris awalnya dulu karena main game juga sih Iya benar sebenarnya. kan. Iya. Karena bahasa Inggris tuh kayak oh ini artinya ini nih kayak gitu. Nah, kita akhirnya mau cari kan. Iya, benar. Iya. Oke, kita ke next question bentar. Ini dari Kak Nadia dari BSD, Kak Nadianya. Seru banget nih bahas e-sport, tapi kenapa ya orang tua suka marah kalau kita lagi nge-game? Bagaimana cara kita menginformasikan ke orang tua supaya tahu e-sport itu juga banyak manfaat. Jadi gimana sih Mas caranya menginformasikan nih sebagai anak ke orang tua tentang e-sport itu sebenarnya banyak manfaatnya nih gitu. Gimana Mas? Kalau dari anak sendiri sebenarnya kalau dari sisi ada dua sisi sih. Dari internal itu dari kita pelaku yang dilihat sama orang tua itu sendiri sama eksternal. Oke. Kalau internal sendiri ya kita bisa ngasih tunjuk kalau itu tuh nggak sepenuhnya negatif gitu loh. Oke. Karena di e-sports itu sendiri banyak prestasi-prestasi yang udah mengharumkan nama bangsa sendiri gitu loh kan. Kayak kita bisa nunjukin mah Pak ini apa di SEA Games, di Asian Games pun e-sport ini udah dipertandingkan loh kayak gitu. Iya. Kayak enggak sepenuhnya negatif loh kayak gitu. Kalaupun aku rutin di rumah apa segala macam, tapi balik lagi ke teman-teman itu sendiri ya, teman-teman harus bisa membagi segmen itu ke teman-teman untuk belajar dan teman-teman untuk bermain latihan itu teman-teman harus bisa bagi waktunya gitu loh. Oke, jadi memang kita juga harus bisa menyampaikan Betul, informasinya. betul. Kayak misalkan udah ada e-sport nih di Indonesia, udah rame Pak, Asian Games, SEA Games, bahkan selevel PON aja pun pekan Betul. olahraga nasional udah ada Betul. e-sport. Dan memang harus diimbangi, kita juga harus rajin belajar. Betul. Iya kan, Harus seimbang. Harus Jadi seimbang, apa-apa tuh benar. nggak bisa berat sebelah. Jadi Benar. harus seimbang gitu. Iya. Gitu. Jadi untuk Nadia semangat belajarnya. Kalau misalkan mau ngomong ke orang tua kayak gitu ya, Yap. tapi harus tetap semangat Nah, belajarnya. eksternalnya kan dibantu sama teman-teman kayak Bener. Masnya ini. Jadi kayak kita mengundang narasumber kayak gitu untuk ya kayak gini, kayak kita menginformasikan sama orang-orang tua ataupun buat teman-teman kayak seberapa besarnya sih gaming dan e-sport industri ini Iya, gitu iya, untuk iya. kedepannya gitu dan cukup menjanjikan juga gitu. Oke, keren banget nih. Oke, kita ke ini banyak banget pertanyaan, cuman aku langsung ambil satu aja untuk jadi last question. Yap. Ini dari Sembihung. Sumpah namanya Ini kenapa? nggak ada pertanyaan Masnya udah punya pacar belum? Nah, ini belum ada sih, belum ada. Kan? Belum Saya ada. takut soalnya. Waduh. Bahaya. Oke, Sembihung. Ini dari kakak Sembihung dari Depok. Halo Kak, mungkin gak sih kalau kita ikut e-sport bisa menjamin masa depan kita nanti? Dan semisal kita sudah pensiun, apa yang harus dilakukan oleh mantan pemain e-sport ke depannya, terutama di Indonesia pastinya? Yap. Karena kita lihat sendiri kalau atlet di Indonesia kadang suka nggak terjamin ya. Benar. Tapi kita sebagai pelaku e-sport, atlet e-sport ke depannya kayak mungkin kita harus bisa dari sekarang memanage keuangan juga sih. Jadi nggak boros dari awal gitu loh. Jadi kita punya tabungan masa tua juga karena makanya itu dia yang aku bilang e-sport ini nggak cuma tentang main game. Kalian punya basic skill apa yang bisa kalian kembangkan ke depannya, yang lagi-lagi lebih mudahnya itu kalian sebagai live streamer, host dan lain sebagainya itu skill basic yang sebelumnya tuh sebenarnya udah ada gitu. Iya, oke. Skill basic yang sebelumnya udah ada. Jadi kalian tuh keluar dari e-sport pun sebenarnya masih bisa gitu. Oke, ya, Di setuju. lapangan pekerjaan yang lain tuh masih Luas banget ya. masih luas dan kemungkinan masih membutuhkan kemampuan kalian itu gitu loh. Jadi kalian gak usah takut. Jadi balik lagi kalian
ambil sebanyak-banyaknya apa yang bisa kalian ambil di gaming, di e-sport industri, dari mungkin dari penghasilan, dari skill yang bisa kalian dapat, kalian ambil sebanyak-banyaknya sampai benar-benar kalian udah jadi sepuh Nah, ya, ya sepuh. udah jadi sepuh itu saya jamin di luar kalian masih bisa survive Jadi gitu. jadi intinya adalah memang kalau di dunia e-sport ini kita harus ini Mas ya, Mas harus nabung Betul. biar nanti buat kedepannya kalau memang kalau kita ngomong sih kalau aku sendiri melihat kita kan sebagai pekerja di bidang e-sport Yap. nih tergantung sama publisher gamenya, Betul. developer gamenya juga Betul. toh. Dan jadi kalau kita tiba-tiba gamenya tutup kita juga nggak bisa gitu Iya, kan. Nah, benar. jadi mungkin lebih tepatnya banyakin nabung Banyakin nabung. dan kayak benar yang dikatain Mas Kevin Oktra buat Mas Sembihung nih, sebenarnya e-sport nggak sesempit itu. E-sport luas banget. Ada bisa jadi MC, bisa Yap, jadi yap. apa namanya komentator, broadcasting dan lain-lain. Sama Dan ini sih, kalau publisher tutup, kalau kalian punya banyak knowledge di dunia gaming dan e-sport, bukan nggak menutup kemungkinan kalian juga bisa bikin game loh, nah ya kan? itu gila. Kalian kan Keren. banyak juga apa publisher lokal sekarang. Iya, Kan? iya, iya. Game-game Iya. lokal kan juga banyak sekarang kayak gitu. Jadi memang contohnya Lokapala ya kemarin. Ya, Nah, betul. Lokapala. Oke, kita langsung next. Kak Danu, ada lagi nggak questionnya? Yap. Sebentar, saya menunggu nih. Apa nih? Fase Ternyata selanjutnya apa nih? apa nih kira-kira? Kita harus menyampaikan pesan-pesan dari. Jadi setelah dari pertanyaan tadi nih Mas Kevin Ya. nih, apa sih pesan dari Mas Kevin Oktra tentang love and hate e-sport di Indonesia? Kamu yang mana? Ini kenapa ada kamu yang mananya? Tapi yaudah pesan dari Kak Kevin Oktra. Ya. Silakan. Oke, balik lagi. Sebenarnya diriku ini Diriku. belum terlalu sepuh ya sebenarnya. Cuma dari beberapa pengalaman yang saya ambil kayak gitu ya. Mungkin kalau kalian melihat beberapa hal stigma-stigma hal-hal negatif di e-sport gitu, jangan buat kalian itu menjadi membenci ya. Ada baiknya itu bisa kalian ambil sisi positifnya aja gitu, Oke. sisi negatifnya bisa kalian jadikan pembelajaran, maksudnya ke depannya nggak akan ada kejadian seperti itu gitu loh. Ke depannya kalian melihat ini bisa jadi salah satu yang bisa ngeboosting e-sport ataupun gaming yang ada di Indonesia gitu. Kalaupun kalian mau mencintai e-sport, jangan terlalu berlebihan, jangan kecanduan. Kalian bisa membagi waktu juga. Balik lagi yang tadi, kalian ambil sebanyak-banyaknya, kalian serap sebanyak-banyaknya karena nggak semuanya negatif gitu. Kalian bisa menghasilkan apapun di e-sport gitu. Jadi kalian juga nggak bisa lihat e-sport tuh cuma main game aja, bukan cuma untuk jadi pro player aja gitu loh. Banyak banget yang membutuhkan skill kalian di luar sana sebagai bibit-bibit baru. Apalagi kedepannya nih e-sport kan masih berkembang, kan aku bilang e-sport ini belum di puncak-puncaknya, e-sport ini masih berkembang. Nah, generasi kalian ini yang bakal akan melanjutkan legasi kita yang awal-awalnya kita yang membantu untuk mengembangkan. Nah, kalian di puncak-puncaknya gimana tugas kalian untuk menstabilkan dunia e-sport dan gaming ini untuk tetap stabil ya. Kalian lihatlah, kita kayak misalnya kalian lihat sebelum-sebelumnya positif negatif yang sudah pernah terjadi di e-sport dan gaming seperti apa. Kedepannya kalian sebagai pelaku utama di dunia e-sport dan gaming, kalian udah tahu how to solve beberapa masalah dan kalian tahu memanfaatkan kondisi dan situasi kalian di dunia e-sport dan gaming. Oke, jadi teman-teman jangan ragu untuk terjun ke dunia e-sport. Betul, jangan takut. Karena ini kita lagi masa-masa berkembangnya nih, masih belum puncak-puncaknya. Berkembangnya aja udah kayak gini gitu loh, apalagi puncak-puncaknya nanti. Haleluya. Oke, langsung next. Ya ampun, aduh. harus gimmick dulu ya, harus gimmick dulu. Oke, saya gimmick dulu ya. Aduh ya ampun, gak kerasa sudah 1 jam berlalu kita ngobrol gitu. Terima kasih untuk Mas Kevin Oktra sekali lagi. Terima kasih juga kesempatannya. Tepuk tangan dulu. Yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Jadi benar-benar banyak banget informasi yang bisa kita dengerin hari ini, yang udah kita bahas juga. Tapi mohon maaf teman-teman,
walaupun pertanyaannya ada sekitar 4.400, nggak bisa saya baca semuanya dong. Udah kehitung tuh ya. Iya, tadi. tadi udah gitu, saya udah ngitung ini tadi. Jadi sorry banget Oke. buat teman-teman yang belum kebaca pertanyaannya, mungkin bisa ketemu saya di next podcast. Oke. Hmm. Thank you buat para peserta yang setia menonton Yap. podcast dari awal hingga akhir. Ya, akhirnya bagian yang paling ditunggu-tunggu, ya kan? Yap. Yaitu pengumuman pemenang giveaway. Walaupun kalian datang sebenarnya nunggu giveaway aja kan. Nunggu gitu. Cuman giveaway nggak kan. apa-apa. Memang Saya kita tidak semua ada artinya di sini. Iya. Enggak. Enggak, tapi kita Enggak. memang senang ya Mas Iya, ya, iya. ditonton oleh banyak orang hari ini. Oke, pemenang pertama. Kita ada Siapa tuh? Irene. Yeay. Tepuk tangan dong. Selamat. Tepuk tangan dong. Yo. Kru, tepuk tangan dong teman-teman. Yeay. Nggak Oke. disupport nih sama Iya, nggak krunya nih, disupport nih gimana? sama teman-temannya nih. Aduh. Oke. Juara kedua, kita ada Kak Bayu. Yeay. Kak Bayu. Dan yang terakhir, Kak Nadia. Yeay. Selamat ya untuk para pemenang. Asik. Selamat ya untuk para pemenang. Kalian berhak mendapatkan 50.000 Unipin credits dari Unipin Indonesia. Nanti pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication dari Stella Maris School untuk dikonfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan itu terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris School Gading Serpong. Oke. Nantikan podcast STEMA Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host kece saya seperti saya. Pede banget ya. Pede banget, harus pede. Kalau nggak pede nggak dibayar nanti. Nggak. Jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar ya, karena podcast Tema Talk itu gratis. Ya kali nggak daftar gitu kan. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris School bisa menghubungi di nomor 0878 7278 5231. Ya, udah itu lagi. Aku ulang lagi ya. 0878 7278 5231 dengan format nama, usia dan usia anak dan pertanyaan. Jadi nanti buat parents bisa langsung tanya ya di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata saya KJ dan Kevin Okra. Oke, kita pamit undur diri. See you at the next podcast. Bye. Bye. Thank you. Thank you semuanya.